memang permasalahan tingkat daya beli ini masih ada begitu ya di dalam sektor, khususnya sektor retail dalam negeri kita. Kalau kita kaitkan juga dengan sentimen yang juga saat ini sedang headline begitu ya, di mana-mana terkait tarif perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Saya akan bertanya kepada Pak Roy, sebetulnya apakah sudah mulai terasa juga dampak dari perang tarif ini terhadap sektor retail dalam negeri kita, Pak Roy? Iya, tentunya kalau kita ketahui perang dagang ini mengenai tarif itu memang sekarang kan sedang dibicarakan diplomasi ya. Dan memang kita tidak melakukan perlawanan. Tetapi kembali lagi dampak kepada retail sebenarnya bukan karena di pusaran tarif ini yang sedang dibicarakan. Ya kita juga kebagian kenaikan kan tarifnya itu. Tapi sebenarnya justru implikasi daripada kenaikan tarif ini. Misalnya sekarang dikenakan ke China 245% tarif. China akan ban produknya ke sana, mengurangi produknya sana, kemudian pasti mereka akan masuk ke Indonesia, misalnya Southeast Asia atau Asia Selatan atau pasar-pasar lain yang tidak di-ban. Nah ini kan akan membuat akhirnya harga kita tidak kompetitif. Nah kalau harga tidak kompetitif, masuknya banjirnya produk-produk impor yang akibat mereka tidak bisa jual ke sana, ke Amerika, nah ini yang kita khawatirkan. Karena kita berhadapan dengan produk-produk lokal yang sifatnya tentunya nanti akan menggerus penjualan retail. Karena kita harus berhadapan dengan produk-produk import itu. Nah, yang saya mau garis bawahi permasalahan pokok kita ini adalah daya beli. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 3 segmen, sosial ekonomi status. Yang atas itu nggak sampai 20%, 18% itu memang nggak ada masalah dalam hal pembelian. Ya. Tapi mereka sekarang pembeliannya terukur. Kemudian yang menengah dan bawah ini yang jadi problem. Menengah itu restrain mode, menahan belanja. Karena mereka takut kehilangan pekerjaan, lihat sekarang dolar juga makin menguat, ya misalnya rupiah melemah, kemudian bagaimana korelasi dengan harga-harga nanti, makanan minuman, itu mereka nahan, nabung. Ya, survei sudah membuktikan hampir 56% masyarakat menengah nabung sekarang. Restrain, menahan belanja. Nah kemudian yang paling yang kita mesti perhatikan adalah yang bawah, yang marginal. Marginal ini hilang daya belinya. Nah kita tahu dalam komponen piramid sosial ekonomi status, yang menengah dan ke bawah itu menempati 82%. Nah itulah yang berbelanja, yang biasanya kelaziman dalam lebaran mereka akan belanja. Nah ketika yang menengah dan bawah ini mengurangi belanja maupun juga kehilangan daya beli, itu dampaknya akhirnya ke retail. Ya, selain tadi disebutkan mengenai barang yang kurang akibat pelarangan, lartas dan lain sebagainya, itu sisi lain, sisi barang, supply. Tapi kan sisi demand yang kita bicarakan sekarang ini. Ya, kenapa dia menyelemah? Kenapa dia menyelambat? Dan terukur, sudah kelihatan deflasi kita 2 bulan berturut-turut turun. 127 Januari, 126 Februari, Maret kemarin 121. Ya, kita punya IKK. Kemudian IEK, IKE, semua sebutlah yang disurvei oleh Bank Indonesia. Kita terjadi juga deflasi berturut-turut 0,48 di bulan Februari. Nah, kalau deflasi apa yang terjadi? Apa maksud deflasi? Artinya demand-nya yang melambat, supply-nya ada. Nah, biasanya di dalam Lebaran Ramadan kita inflasi naik, inflasi inti naik. Karena apa? Masyarakat berbondong-bondong belanja, sehingga dampak harga pasti naik. Tapi ini justru deflasi. Dan tercermin juga dengan mudik yang turun kan 24%. Jadi banyak sinyal-sinyal yang terjadi itu yang membuat sebenarnya kita harus punya terobosan. Pemerintah dengan kebijakan populis fiskal dan moneternya apa yang dilakukan untuk kaitan konsumsi. Silakan negosiasi untuk tarif, udah ada timnya. Tapi jangan dilupakan konsumsi 52% PDB kita dikontribusi dari konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga turun, mudah-mudahan kita bisa 5% tahun ini. Tahun lalu kuartal kedua di Lebaran itu 5,17% pertumbuhan ekonomi kita. Nah kita lagi tunggu nih hasil pertumbuhan ekonomi kuartal besar. Kita nggak yakin 5%. Antara 4,8, 4,9. Nanti dampak juga ke akhir tahun berarti. Nah ini kan sinyalemen kita harus jaga. Jangan sampai negara kita 2 kali berturut-turut kita turun. Maka akan resesi. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Justru melihat peluang di tengah tekanan yang terjadi secara global begitu. Apakah Anda juga sudah melihat peluang tersebut, Pak Roy? Kalau pelaku usaha tidak ada optimisme, bukan pelaku usaha, petugas sosial. Artinya begini, kita semua selalu mencari ceruk untuk optimisme, tapi kita harus senantiasa membuka kenyataan dan fakta. Dan kita meminta untuk pemerintah juga melihat kondisi seperti ini. Stimulus apa yang diberikan oleh pemerintah? Ya. Kalau kita hanya diminta untuk diskon, memotong margin. Dan terbukti kok kemarin tidak terjadi peningkatan. Kita punya program-program yang namanya diskon dan lain sebagainya.
Kita diminta diskon, tapi apa yang diberikan oleh government? Saya banyak trip di luar karena saya overseas. Itu ada banyak peran retail di luar, itu disubsidi barangnya. Tidak hanya program-program dalam masa season tertentu yang disubsidi atau dibantu oleh pemerintah, tapi harga belinya disubsidi. Artinya apa? Ada peran pemerintah untuk bagaimana mendukung harga. Karena dua hal saja di masyarakat, di kepala mereka. Satu, ketersediaan barang terhadap apa yang mereka akan beli, apa yang mereka akan spending di seluruh level. Ya. Kemudian yang kedua, kestabilan harga. Nah kalau dua-dua itu nggak tercapai, itulah yang terjadi. Ya. Harga nggak stabil artinya menahan belanja atau misalnya konsumsinya daya belinya rendah. Ya. Kalau harga nggak tercapai, kalau nggak ada barang, ya juga nggak ada belanja. Ya. Nah kemudian yang kita khawatirkan tadi yang mengenai import. Import legalnya kita setuju, kita dukung. Tapi lebih banyak import ilegalnya yang terjadi. Itu yang mesti dibasmi. Sejauh mana melihat itu? Pelabuhan tikus terlalu banyak di Indonesia. Ya. Baju bekas, baju fake. Ya. Semuanya itu yang masuk ke masyarakat. Nah sekarang masalahnya kita mau mengundang investor juga. Lihat situasi Indonesia yang kemudian berusaha belum jelas. Kepastian hukum masih morat-marit. Ya mereka berpikir dan itu sudah terjadi. Ya banyak yang pindah ke Vietnam. Dari kita juga malah pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand. Karena apa? Karena memang Indonesia masih banyak mesti yang diperbarui. Jadi baik yang import ilegal yang harus dibasmi maupun yang import resmi ketika mereka mau buka pabrik, sejauh mana kemudian berusaha dan kepastian hukum itu direalisasikan. Apa hanya euforia, hanya semangat saja? Kan itu harus dievaluasi dong. Ya. Nah, jadi kembali lagi, ini bagaimana kita meminta suatu komunikasi yang aktif antara pemerintah dengan pelaku usaha. Bukan single way, tapi two way. Bagaimana kita terus diikut sertakan. Tapi diikut sertakan bukan yang membebani kita aja. Ya, yang kayak program-program itu, ayo dong kasih diskon, kasih. Kenyataannya apa? Kita potong margin loh kalau diskon itu. Nah jadi kebijakan stimulus fiskal, ya mengurangi misalnya pajak untuk barang pokok, ya. Itu membantu sekali. Ya, memang kita lagi butuh uang, tapi namanya mau meningkatkan daya beli kok. Kemudian yang kedua, kewirausahaan dibuka dong bagi masyarakat. Ini PHK sudah hampir 40.000 lagi, melanjutkan dari 2024. Lalu saudara-saudara kita mau dikasih kerjaan apa? Ya. UMKM dan kewirausahaan harus dibuka supaya mereka bisa berusaha. Sementara pabrik kan belum ada yang datang sekarang ini, masih omon-omon. Nah ini yang harus dijaga dan harus dilakukan.